Oke, terima kasih. Ya, izin saya ulangi ya, Bapak Ibu. Maaf, tadi terputus. Waduh. Ya, baik. Langsung saja ke penjelasan abstrak ya, Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan abstrak itu Bapak Ibu jelaskan dulu dua tiga kalimat ya berbicara tentang berkaitan dengan judul Bapak Ibu. Gitu ya. Misalnya tadi contohnya judulnya pelayanan muda-mudi era digital. Jadi jelaskan dulu pelayanan muda-mudi era digital itu bernuansa perkembangan digital, perkembangan media sosial yang begitu masif cepat, di mana anak muda pada zaman sekarang itu mereka rata-rata menggunakan media sosial yang canggih, smartphone, laptop dengan high dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Kemudian mereka memahami semua perangkat-perangkat media sosial yang ada, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain, kira-kira begitu. Itu jelaskan singkat. Nah, dengan demikian maka pelayanan pun harus masuk di dalam dunia anak muda, yaitu pelayanan, yaitu gereja juga harus mengenal yang disebut dengan era digital. Nah, kira-kira begitu. Kemudian jelaskan juga yang berkaitan dengan metode penelitian. Tadi yang pertama pembukanya ya berkaitan dengan judul, yang kedua berkaitan dengan metode penelitian. Di dalam penulisan proposal ini ya penulis merencanakan untuk melakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Contoh kan, kualitatif dengan penelitian lokasi penelitian di gereja A dengan populasi pemuda 100 pemuda yang ada di gereja A dan berdasarkan apa misalnya ya kalau misalnya kualitatif nggak perlu pakai tabel Morgan nggak perlu ya. Ya, adapun rencana penelitian ini maka peneliti akan melakukan wawancara kepada siapa? Para pendeta, gembala atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kepada muda-mudi, kepada orang tua, gitu kan? Ya, nah, jadi eh, abstrak itu cukup singkat saja. Jadi jangan jangan abstrak sampai 1,5 lembar. Jangan Bapak Ibu. Abstrak itu cukup setengah lembar aja udah cukup. Ya, 200 kata sampai 300 kata udah cukup. Jadi jangan terlalu banyak. Ya 1 lembar, 1,5 lembar, jangan, nggak perlu itu. Ya, karena dia hanya gambaran secara ringkas tentang proposal skripsi yang kita tulis. Jadi jangan terlalu banyak, gitu ya. Oke, kemudian misalnya pendahuluannya ini sama saja, baik kualitatif maupun kuantitatif sama. Ya, latar belakang masalahnya, identifikasi masalahnya, ini sudah saya jelaskan ya. Ya, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitiannya apa. Kemudian kegunaan hasil penelitiannya digunakan untuk siapa? Lembaga-lembaga tertentu. Gereja kah, kampus STT kah, sekolah kah, gitu kan? Jadi kegunaan penelitiannya untuk apa? Untuk siapa? Lembaga-lembaga biasanya. Nah, kemudian yang paling penting landasan teori. Ya, Bapak Ibu, landasan teori kalau kualitatif. Ini contoh nih Bapak Ibu lihat nih kualitatif ya. Ini yang contoh yang saya tampilkan ini contoh bab 2 kualitatif. Jadi contoh bab 2 kualitatif, di sini tidak ada hipotesis. Tidak ada hipotesis, tidak ada juga kerangka berpikir. Ingat ya Bapak Ibu ya, di dalam penelitian kualitatif tidak ada kerangka berpikir, tidak ada yang disebut hipotesis. Kenapa? Karena yang disebut kualitatif dia hanya landasan teoritis yang sudah ada, yang terdahulu, gitu ya, yang sudah dipaparkan oleh para ahli sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Begitu. Tidak perlu
dilakukan hipotesis. Kenapa? Karena hipotesis itu adalah untuk menguji teori bab 2. Ingat ya Bapak Ibu ya. Hipotesis itu adalah kegunaannya adalah untuk menguji teori di bab 2. Itu kalau kuantitatif. Jadi karena ini kualitatif, maka tujuan kualitatif tidak sedang menguji bab 2 teori, enggak, bukan. Tujuan penelitian kualitatif justru mengembangkan teori baru lagi, menghasilkan teori lagi. Ya, kalau bab 2 kalau kuantitatif, bab 2-nya kuantitatif, maka teori di bab 2 kuantitatif itu yang diuji. Makanya ada hipotesis. Gitu. Ya, oke. Coba diulangi. Kalau kualitatif bab 2-nya apa? Tidak ada hipotesis ya Pak. Tidak ada hipotesis dan tidak ada kerangka berpikir berpikir. Iya. Ya. dan teori baru. Kalau kualitatif itu untuk menghasilkan teori yang baru. Ya, kalau kuantitatif Ada hipotesis dan kerangka. Ada hipotesis dan juga kerangka berpikir. iya, iya tujuannya apa? Hipotesis untuk Menguji. Memberikan penelitian baru. Penelitian di bab 2. untuk menjawab atau menguji ya, untuk menjawab atau menguji teori yang sudah ada, itu kuantitatif. Begitu Bapak Ibu. Ya. Namanya saja hipotesis. Jadi dia untuk menguji teori yang ada. Kalau kualitatif tidak sedang menguji teori yang ada, dia menghasilkan teori yang baru. Ingat itu Bapak Ibu. Makanya ini contoh kualitatif. Kualitatif nggak ada, maka dia langsung saja, ya, misalnya tentang pemuritan. Pemuritan apa? Terminologinya, pemuritan menurut Alkitabnya nanti ada PLPB. Terus muda-mudi itu apa? Menurut Alkitab, PLPB muda-mudi itu yang bagaimana? Kemudian pergaulan bebas. Ya, terminologinya, dampaknya apa, penyebabnya apa, berdasarkan Alkitab. Udah, itu saja kalau kualitatif. Ya. Jadi nggak usah dipakai gambarnya, Pak. Iya, kalau kualitatif tidak perlu pakai hipotesis dan kerangka berpikir. Dan pembimbingnya minta, Pak. Maaf Ibu, putus-putus suaranya. Kalau pembimbingnya minta buat kerangka berpikir, Pak. Apakah putus-putus ya? Atau saya yang dengar putus-putus? Yang lain bagaimana? Benar. Sama Pak, suaranya putus-putus. Iya, iya, iya. Mohon Begitu Ibu. bilang kalau dosen pembimbingnya yang minta. Dosen pembimbing yang minta. Oh, iya. Ibu penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Itu dulu. Kualitatif, Pak. Ibu kualitatif. Iya, Pak. Tapi disuruh buat kerangka berpikir, Pak. Oh, berarti sampaikan pesan ini. Ya, Ibu, sampaikan pesan ini dari Pak Rektor, sudah dijelaskan dan contohnya sudah ada. Bapak Ibu sudah lama ya saya kirim contoh kualitatif, benar nggak? Sudah lama, udah ada kan punya contoh kualitatif? Ada Pak, tapi isinya kuantitatif. Ada dua-duanya, Bu. Pak, saya punya cuma yang Ada di grup, Bu. kuantitatif. Mungkin Ibu ketinggalan kayaknya. Oke, Bapak. Iya. Ya, ada contoh kuantitatif, ada contoh kualitatif sudah di grup ya, sudah dikirim ya. Iya, Pak. Iya, sudah ada.
Jadi Bapak Ibu lihat kalau dikirim di grup, perhatikan di grupnya. Karena kalau nggak mungkin dikirim satu-satu nanti, gitu kira-kira ya. Di grup kalau dikirim itu coba perhatikan dan sampaikan pesan saya kepada dosen pembimbing siapapun dia, ya sampaikan bahwa apa yang sudah saya jelaskan kepada dosen tersebut. Karena jangan sampai menyalahi kaidah-kaidah ilmiah, nggak boleh. Nanti kan malu kita kalau dilihat oleh orang, loh kok kualitatif, kok ada hipotesisnya, kerangka berpikirnya, nah gitu. Jangan. Oke, baik. Oke, nah ini dia kualitatif. Oke, bab 2. Sekarang kita masuk ke bab 3-nya. Ini contoh kualitatif. Ingat ya, contoh ini pertama saya kasih ini kualitatif. Metode penelitiannya apa? Ya kan? Maka dijelaskanlah dalam penelitian ini ya penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah titik-titik-titik. Terus B, gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian itu berarti tempat Bapak Ibu meneliti. Ya, misalnya Bapak Ibu meneliti di gereja, berarti gambaran umum tentang gereja. Kalau di sekolah, gambaran umum sekolah. Gitu, ya. Gembalanya siapa, alamat alamat gerejanya, alamat sekolahnya, sejarah singkatnya boleh, didirikan tahun berapa, ya itu diceritakan aja secara singkat, secara umum, gitu ya. Kemudian waktu dan tempat penelitian, waktunya melakukan penelitian kapan? Nah ini sesuai dengan arahan saya, ya maka bulan Agustus kita sudah mulai kuliah bulan berapa dulu metode penelitian? Ada yang ingat? Bulan 6, Pak. Bulan 7, Pak. Bulan 7. Bulan 7 Bulan sudah 7. Bulan 7 sudah saya arahkan Bapak Ibu melakukan apa pertama kali? Ada yang ingat? Observasi. Observasi awal, itu yang saya selalu bilang. Apa gunanya observasi awal? Ya ini untuk mengenal lokasi penelitian. Demikian juga untuk bagian C, waktu dan tempat penelitiannya. Waktunya kapan dimulai? Dimulai dari observasi, berarti bulan Juli. Bayangkan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bulan sampai sekarang ini belum ke tempat penelitian itu, lah itu sudah berarti belum belum tahapan penelitiannya belum belum benar, belum tepat. Kira-kira begitu, ya. Karena itu prosedur dari penelitian. Karena kita tidak bisa meneliti kalau kita tidak pernah melakukan observasi ya ke tempat penelitian itu, nggak boleh, itu menyalahi aturan. Kemudian jenis datanya, datanya apa? Bisa data primer, sekunder. Ini contoh, saya ambil contoh lagi ya. Saya tampilkan biar Bapak Ibu bisa lihat. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah bisa, sudah ini ya, kelihatan ya. Ya, ya ini jenis datanya. Ya, jenis datanya
Yang pertama primer. Berarti data primer itu dikumpulkan peneliti dari mana? Dari narasumber. Siapa narasumbernya? Kalau di gereja narasumbernya adalah gembala setempat. Boleh wakil gembala, boleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan, boleh jemaat, boleh muda-mudi. Iya kan? Apalagi kalau misalnya yang dibahas adalah anak sekolah minggu juga menjadi narasumber untuk kita wawancarai. Gitu. Contoh. Eh, Ibu Sinta penelitiannya di mana? Atau judulnya apa? Jadi, saya judulnya Peranan Gembala terhadap Peningkatan Iman Lansia di Jemaat Kimi Eklesia Jayapura, Pak. Oke, Ibu. Yang Ibu harus wawancara siapa data primernya? Saya gembala, Gembala, lansia, lansia? sama beberapa majelis, Pak. Betul, mantap Ibu Sinta. Gembala harus, para pengerjanya juga harus. Jangan lupa Ibu lansianya, karena judul Ibu kan lansia. Jangan lupa Iya, Ibu lansianya. saya bilang Betul. lansia dulu, Pak, baru majelis. Majelis boleh untuk Iya, memperkuat data primernya. Gitu iya, ya. Pak. Ya, maka Iya, Pak. dilakukan apa kepada mereka? Apa yang harus dilakukan? Wawancara. Iya, Wawancara. Terkait apa? Terkait judul, misalnya penggembalaan kepada lansia. Maka yang Ibu iya, tanyakan apa? Program penggembalaan kepada lansia yang bagaimana Pak di tempat ini? Gitu. iya, Waktu wawancara, boleh bawa buku, bawa pulpen. Tapi kadang-kadang iya. susah kalau cepat-cepat bicara. Lebih enak zaman sekarang, enaklah bawa handphone, Rekam, cukup direkam. Ya kan? rekam. Iya, Iya. iya. Ibu tinggal rekam jadi udah enak. Zaman dulu kami, wah cepat-cepat saya tulis. Karena zaman dulu nggak ada itu rekam-rekam susah. Handphone aja kita nggak punya waktu mahasiswa dulu. Nggak ada handphone, susah. Ya kan? Observasi langsung berarti harus datang ke gereja itu. Ibu sudah pernah datang ke gereja itu? Kebetulan saya jemaat di situ, Pak. Jadi setiap saat saya Iya. terlibat langsung di dalam, Pak. Boleh, boleh. Berarti bukan hanya pernah, sering hampir selalu. Iya, Pak. Ya. Oke, boleh juga dilakukan kuesioner. Boleh kuesioner ya. Ya. Iya, Pak. Kuesioner di kualitatif boleh, bukan berarti kuesioner harus harus itu kuantitatif, enggak. Ya, tinggal nanti bagaimana cara menjelaskan kuesioner itu. Nanti kita akan bahas lagi ya bagaimana. Kan ini Bapak Ibu kan masih belum bab 4 ya. Nanti di bab 4 saya akan jelaskan bagaimana cara kuesioner kuantitatif, bagaimana cara kuesioner kualitatif nanti gitu ya. Karena kan Ibu belum sampai di situ. Iya, Pak. Oke, data asli yang kita terima. Dari mana data aslinya? Dari gereja tersebut. Misalnya ajaran ajaran GBI tentang baptis selam. Kita bisa minta kepada gembala tersebut, Pak Gembala minta tolong, eh, apakah ada buku ajaran GBI tentang baptis selam? Gembala pasti bilang ada ini. Ini buku pegangan. Itu namanya data primer. Gitu, Bapak Ibu. Iya, itu primer artinya. Berikutnya ada yang disebut dengan data sekunder. Namanya saja sudah data sekunder ya. Berarti data sekunder adalah diperoleh ya dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Misalnya jurnal, ya kan? Boleh. Makanya Bapak Ibu kan nulis-nulis dari jurnal. Ya dari buku, boleh. Itu data sekunder karena jurnal dan buku
itu kan sudah ditulis oleh orang lain gitu. Tapi kalau data primer, Bapak Ibu langsung tanyakan ke gembalanya. Selain langsung data tanyakan ke gembalanya, ada nggak buku primernya kan gitu, yang langsung gitu. Tapi kalau jurnal-jurnal berarti sudah pandangan orang lain, menurut orang lain boleh juga nggak apa-apa. Yang penting kan namanya jurnal, boleh juga, tapi itu namanya sekunder. Nah, teknik pengumpulan datanya ini kualitatif ya. Yaitu apa? Pertama dari sumber tadi, buku, ya kan? Jurnal tadi, media. Tujuannya apa? Studi pustaka. Untuk mengidentifikasi, menyusun kajian literatur yang relevan dengan tujuan yang akan dilakukan. Itu namanya studi pustaka. Gitu. Jadi kalau misalnya tentang bahasa roh, baptisan tadi ya, saya sebutkan. Ya, berarti kumpulkan sumber utama tadi tentang baptisan dari wawancara. Kumpulkan juga dari buku, dari jurnal. Maka kemudian kita lakukan studi pustaka. Gitu, studi pustaka itu dari mana? Yang pertama, dari Alkitab. Jangan lupa, dari Alkitab tuh paling utama studi pustaka. Kita gali Alkitab yang berbicara tentang baptisan. Gitu. Tentunya nanti setelah kita gali dari Alkitab tentang baptisan, kan banyak ayat-ayat tentang baptisan. Kita gali dulu, studi pustaka, baru juga boleh didukung oleh pandangan-pandangan dari lain. Teolog lain boleh gitu. Itu namanya studi pustaka. Studi pustaka itu bisa kajian teologisnya, eksposisinya, eksegesisnya, ayat-ayat dalam Alkitab. Observasi, yaitu apa observasi? Mengumpulkan data dengan pengamatan langsung di lapangan. Berarti kita langsung ke gereja tadi. Contoh, kita bahas tentang baptisan selam. Contoh ya, berarti Bapak Ibu harus lihat langsung aktivitas baptisan selam di gereja itu. Ambil fotonya, ambil videonya, lakukan wawancara yang dibaptis, lakukan wawancara yang melakukan pembaptisan gitu. Itu artinya apa? Observasi langsung pada fenomena situasi yang terjadi di lapangan. Itu maksudnya. Kalau misalnya judul tadi Ibu Sinta judulnya adalah pengembalaan lansia. Berarti Ibu harus datang saat ibadah lansia. Ya kan Ibu Sinta ya? Ya, betul Pak. Saya Iya. terlibat juga dalam bagian itu Pak. Ya, Ya, foto-foto ibadah lansia, ya, video kan juga boleh, ya kan? ya Pak. Itu supaya Ibu nanti akan analisa, akan dipelajari gitu loh. Itu tujuannya Iya, dokumentasi, mengumpulkan data, kan gitu. Contoh, baptisan selam dilakukan di gereja A. Baptisan selamnya itu di sungai. Kalau di kampung kan di sungai kan? Kalau di kampung di sungai. Ya, contoh ya divideokan, difotokan, ya dijelaskan juga. Ya, di sungai dilakukan di sungai, kira-kira itu. Ya, semua berpakaian putih, ya kan pendetanya pun sama masuk ke dalam sungai, kan kira-kira begitu. Tapi kalau di kota Jakarta di Kolam kolam renang, Pak. renang, di kolam renang. Bersih. Ya difotokan, fotokan, fotokan. Jadi karena kita butuh butuh ini kan data-data karena kita kumpulkan data kan begitu. Sama seperti sudah saya jelaskan detektif reserse kan polisi kan dia harus datang ke lapangan TKP kumpulkan data-data gitu kira-kira ya. Kemudian lakukan wawancara. Ya ini paling utama. Ingat Bapak Ibu, di dalam kualitatif itu paling banyak wawancara. Ya, paling banyak wawancara.
Kenapa? Karena wawancara itu sumber utama. Wawancara itu sumber utama, primer dia. Ya, gitu. Saya dulu, zaman dulu ya memang begitu. Wawancara. Ya, jadi maka kita harus memang pinter-pinter untuk mengumpulkan kalimat-kalimat yang akan kita susun untuk mewawancara. Nanti juga saya akan kasih contoh ya, Bapak Ibu ya. Nanti di bab 4 saya akan contoh. Next-nya. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan judul kita. Ya, misalnya apa landasan dari Bapak Gembala untuk melayani para lansia? Contohnya kan gitu. Apa atau mengapa Bapak terbeban untuk melayani orang ODGZ? Kan ada juga kan pelayanan ODGZ. Tanyakan yang berkaitan itu. Itu kita susun pertanyaan-pertanyaannya, keterbebanannya, visi misinya, tujuannya, sarana prasarananya, kan gitu kan? Karena kalau kan beda judul, beda beda pertanyaan gitu loh. Ya, kalau orang misalnya ODGJ, kalau pelayanan ODGJ kan banyak dia bersifat berasrama, kan gitu. Kalau lansia kan pulang ke rumah masing-masing. Jadi sesuai dengan pertanyaan. Kalau panti asuhan berasrama. Jadi kita bisa tanyakan sarana prasarananya, fasilitasnya, pendampingnya, kakak rohaninya, kan gitu. Jadi kan muncul dia, gitu. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Itu bisa Bapak Ibu susun pertanyaan kalau Bapak Ibu sudah terjun langsung ke sana. Kalau Bapak Ibu terjun langsung ke sana, semakin mudah untuk membuat pertanyaan. Gitu ya. Dokumentasi. Ya, dokumentasi ya Bapak Ibu kumpulkanlah buku-buku, foto, video boleh. Zaman sekarang udah canggih kan? Ya, videokan aja pakai handphone udah gampang. Nah, kemudian informan. Ya, informan itu siapa? Informan itu siapa yang akan kita wawancara? Kan gitu. Siapa yang akan kita wawancara? Misalnya yang kita wawancara adalah gembala sidangnya kah? Siapa namanya? Ya kan? Namanya siapa? Apa statusnya? Boleh majelis? Ya, daftarkanlah di sini. Daftarkan dia. Kalau dia tentang anak sekolah minggu, jangan lupa namanya anak sekolah minggu, kan gitu. Kalau dia lansia, lansia. Gitu. Kemudian teknik analisis data. Ya, ini tadi dari wawancara. Langkah-langkahnya yang pertama reduksi data, rangkum dia. Jadi arti mereduksi data itu merangkum, memilih hal-hal pokok. Gitu kira-kira. Contohnya tadi, apa visi Pak Gembala sehingga terbeban dalam pelayanan orang ODGJ. Nah, kan dia ada topik khusus yang terstruktur. Gitu ya. Apa sarana prasarana yang Bapak sediakan? Kan gitu. Dalam pelayanan ODGJ. Nah, buat dia Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Supaya dia gampang untuk kita menjelaskannya. Itu tujuan dari reduksi data. Merangkum dia. Ya, kita rangkum dia berdasarkan pokok-pokok tertentu. Ya kan? Misalnya kalau dia pelayanan panti asuhan. Ya tadi kan apa sarana prasarananya? Bisa juga teamwork-nya kan? Ya, siapa saja yang terbeban itu dan boleh juga
Orang yang terbeban itu klasifikasinya bagaimana? Karena kan untuk melayani anak-anak panti asuhan kan harus ada klasifikasinya. Nah, itu bisa kita buat menjadi pokok-pokok penting supaya kita membuat apa? Mengumpulkan datanya jadi terangkum dia. Jadi terangkum dia. Itu tujuan dari mereduksi data. Dengan demikian kita gampang merangkumnya. Kalau kita buat pokok-pokoknya. Itu. Kemudian B, penyajian data. Ya, ini merupakan dari analisis yang penting. Ya, dengan membuat penyajian data memudahkan peneliti untuk masalah yang terjadi. Jadi kita bisa buat dia bentuk uraian. Ya. Bisa diagram, bisa struktur, bisa kategori. Ya. Ini bertujuan apa? Bertujuan adalah untuk supaya digunakan dalam penelitian ya untuk mengorganisasi dalam bentuk tabel ya. Bisa kita buat di dalam bentuk yang semakin jelas dan terstruktur ya, terkonsep dia. Ada kategorinya. Itu penyajian data ya. Sehingga kita dapat memahami nanti dari situ masalah yang dihadapi. Misalnya tadi kan contoh kita meneliti di tempat pelayanan ODGJ, ya kan? Siapa pemimpinnya, ya kan? Kita jelaskan. Siapa tim pelayannya kita jelaskan. Latar belakangnya juga kita jelaskan. Dari mana? Dari wawancara tadi. Ya, dari wawancara tadi, misalnya ya, terdapat bahwa pelayan dari tim atau pengerja di pelayanan ODGJ itu adalah orang yang tidak sekolah Alkitab. Contoh, orang yang tidak mengenyam orang yang tidak pernah sekolah pelayanan, tapi dia orang biasa saja, jadi terlibat dalam pelayanan, sehingga dia tidak mengerti apa konsep pelayanan. Nah itu bisa kita hasilkan kan dari pengamatan. Oh ternyata ada masalahnya. Ya, masalahnya apa? Pengerjanya itu loh. Tidak ada pengerjanya yang sudah benar-benar sekolah Alkitab, sekolah melayani, sehingga mereka tidak mengerti dasar-dasar pelayanan, tujuannya, passionnya. Nah itu bisa kita ketahui kalau kita sudah sajikan datanya. Bisa dikatakan kita evaluasi lah dia, kira-kira begitu, dievaluasi. Itu dia penyajian data. Kedapatan dia mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dievaluasi, mana yang harus ditindaklanjuti, ditingkatkan. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian bikinlah kesimpulannya. Kesimpulan akhir, contohnya. Kesimpulan akhirnya dalam penelitian ini adalah di dalam pelayanan ODGJ atau di dalam pelayanan panti asuhan ini terdapat sarana prasarana yang kurang memadai. Nah, contoh begitu. Misalnya di dalam satu kamar anak-anak ada 15 orang. Nah, contoh. Kan kita dapat ada 15 orang anak sehingga ini tidak kondusif, tidak sehat. Ya kan? Untuk belajar, anak-anak belajar pun mengakibatkan. Nah, itu banyak kan hasil analisa kita kan? Bapak Ibu tinggal memikirkan anak-anak kalau dia tinggal satu kamar 10 orang bukan belajar tetapi akhirnya ngobrol, bercanda, bermain kan gitu. Ya, kalau misalnya itu kita dapatin di lapangan, itu kita eksplorasi lah itu. Kita jelaskan lah itu gitu. Secara kualitatif, itu namanya kualitatif. Itulah penelitian kualitatif. Begitu Bapak Ibu. Misalnya kita dapatin apa? Tim pelayannya
ternyata belum sekolah Alkitab tadi ya, sudah saya katakan. Jadi keterbebanannya kurang, ya kita taruh itu. Ya, maka disarankan ke depan agar semua pelayannya di training, ya kan? Di training dong harusnya, ya supaya memahami pelayanan ini loh. Pelayanan kita ini adalah pelayanan ODGJ, pelayanan kita ini adalah pelayanan panti asuhan. Ya, dengan di training maka mereka kan menjadi memahami, ya mereka memahami apa pelayanan yang sesungguhnya dalam konteks tugas tanggung jawab mereka. Kan begitu. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu, ya. Dengan kita sudah tahu itu, kita bisa analisis lah dia. Ya, kita analisis. Kalau misalnya tentang kepemimpinan, contoh ya, kepemimpinan. Ya. Kalau misalnya di suatu gereja, ya, di suatu gereja itu pemimpinnya sudah lanjut usia, contoh. Pemimpinnya sudah umur 80 tahun. Saya pernah temuin Bapak Ibu. Di satu gereja gembala sidangnya udah 80 tahun. Maaf, kena penyakit gula dan kakinya sudah diamputasi. Ya bukan menertawakan, bukan, tapi saya apa ya? Ini unik. Kemudian dari pihak sinode sudah sarankan harus ada regenerasi, kan gitu kan? Karena sudah sakit gula, diamputasi kakinya dan 80 tahun Bapak Ibu. Maka disarankan supaya regenerasi, ke pemimpin yang baru harus ada, paling tidak munculkan pemimpin yang baru. Tetapi beliau nggak mau. Nah, dari situ kan bisa kita evaluasi. Ya. Misalnya evaluasinya apa? Untuk menghasilkan pemimpin baru harusnya dari awal. Ya, jangan tunggu dulu Bapak gembala itu sudah umur lanjut 80, jangan. Ya kan? Waktu Bapak itu umur 40, 50, itu pun sudah harus ada pemimpin-pemimpin baru. Udah ada wakil gembala, udah ada staf penggembalaan, udah ada teamworknya. Jadi suatu saat terjadi yang tidak diinginkan, dan memang pasti terjadi kan, yang namanya kita semua harus menghadap Tuhan kan begitu. Jadi sudah siap begitu. Nah, itu saya temui, wah, saya pikir, nah yang begitu itu contoh ya Bapak Ibu, ya contoh, bukan bermaksud untuk menghakimi. Jangan Bapak Ibu bilang wah Bapak menghakimi, bukan, ini contoh. Itu contoh bahwa bagaimana kita mengeksplor, menganalisis. Kalau dia berbicara tentang kepemimpinan. Kalau bicara tentang sekolah minggu, ya Esa apa judulnya? Sekolah minggu kah, Kak Esa? Tentang sekolah minggu atau bukan? Esa judul apa? Sinyal. Iya, betul Bapak. Tentang apa? Pengaruh pengembangan karunia mengayar terhadap efektivitas pelayanan sekolah minggu Iya. di Gereja Gideon Provinsi Jayapura. Nah, terima kasih. Nah, jadi Kak Esa kan harus mengevaluasi pelayanan sekolah minggu, gitu. Kak Esa harus wawancara kan? Apakah guru sekolah minggu di sana sudah pernah ada training kepada mereka? Sebelum mereka pelayanan sekolah minggu harus ada trainingnya. Kalau tidak di training, maka ada nanti kelemahan-kelemahannya. Itulah yang bisa kita lakukan evaluasi. Didapatin guru sekolah minggu di Gidi A, ternyata mereka belum mendapatkan training yang resmi dari sinode kah, dari pusat kah, sehingga mereka masih terbatas keterampilannya dalam mengajar, terbatas di dalam menyiapkan alat peraga, terbatas di dalam berkhotbah sekolah minggu, bla bla bla. Nah, itu karena nggak di training, kira-kira begitu. Nah,
itu analisis namanya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kan masih bab 3. Nanti nextnya saya akan kasihkan contohnya ya. Ya, kemudian pengujian keabsahan untuk memastikan data yang diperoleh itu sah, membuktikan sebenarnya di lapangan apakah akurat. Ya, pasti akurat ya kalau kita sudah pernah ke sana. Metode memverifikasi temuan ya, seperti wawancara ya, digunakan untuk menguji kebenaran yang diperoleh dengan multiple. Peneliti dapat memastikan konsistensi dan valid data. Ya, ini untuk memastikan sumber yang kita peroleh adalah benar, valid itu artinya. Nah, ini jadwal penelitian. Ya, jadwal penelitiannya berarti misalnya mulai dari Juli boleh, Agustus boleh juga kan? Ya, tinggal Bapak Ibu buatlah. Dimulai dari bulan berapa? Kan gitu. Oke, ini tinggal diisi saja ya Bapak Ibu. Daftar pustakanya, ya daftar pustaka dia dibuat. Diurutkan berdasarkan apa? Diurutkan berdasarkan abjad nama. Ya, ini Kenapa sih? Kenapa ya? lembar bukti bimbingan. Ya, Bapak Ibu sudah minta ini dari Kak Pika ya? Apakah sudah Ya, Bapak Pak. Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Ya, ini tempelkan di bagian belakang. Ditempelkan bagian belakang. Nah, ada yang tanya kemarin, Pak, bagaimana kalau misalnya belum isi? Ya, Bapak Ibu bisa isi, ketik di sini, ketik sendiri, ketik gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu dekat, kalau di Jabotabek ya dekat datang ke sini, ya bisa tulis tangan, di print dulu, baru tulis tangan, kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang jauh, diketik aja Bapak Ibu, diketik, nanti kan di print kan Bapak Ibu print di tempat masing-masing, Bapak Ibu print tempat masing-masing, kirim ke sini, nanti dosen di sini paraf, di paraf tanda tangan, gitu caranya. Jadi jangan bingung, Pak, kami minta tanda tangan dosen kami, nggak boleh, karena zaman sekarang tanda tangan di scan nggak boleh sembarangan, Bapak Ibu. Ya, ada yang minta, Pak, minta semua tanda tangan dosen katanya. Hah, nggak boleh sembarangan tanda tangan. Ya, tapi kalau paraf boleh. Ya, misalnya dosen Bapak Ibu, Pak, bisa nggak saya minta paraf? Kalau paraf kan nggak apa-apa. Ya boleh juga kalau dikasih kan paraf. Boleh. Tapi yang pasti yang ini kan Bapak Ibu yang isi ini. Nomornya, tanggalnya, topiknya yang dibimbing apa. Misalnya kemarin bab 1. Tanggal berapa? Bulan Juli, Agustus. Topiknya. Apa komentar pembimbing? Misalnya latar belakang masalahnya kurang pas. Ya tulislah, Ibu ketiklah itu. Para dosennya bagaimana? Kosongkan saja. Ya, nanti dosennya yang akan tanda tangan. Paraf. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu, silakan. Mari, silakan Bapak Ibu. Bertanya Pak, bertanya Pak. Silakan, silakan Ibu, mari. Saya mau tanya tadi ini di bab 2, kalau penelitian kualitatif kan tidak ada kerangka berpikir dan hipotesis. Iya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur masukkan, Pak? Sudah terlanjur masukkan ya arahan dosen pembimbing ya, Bu? Iya. Tidak, tidak, tidak juga, Pak, karena waktu saya kasih masuk, dosen pembimbing juga tidak komplain, Pak. Oke, Jadi baik. Ibu penelitian apa? itu Kualitatif atau kuantitatif? kualitatif.
Oh, tapi Ibu masukkan ya. Kualitatif. Iya, Nanti kan ada Bu masukan-masukan dari dosen. iya. Hari Sabtu nanti ada masukan-masukan, itu akan nanti jadi masukan untuk Ibu nanti. Dan Ibu jelaskan kepada dosen penguji, ya misalnya yang nguji Ibu nanti saya contoh, ya Ibu bilang seperti ini, Pak, minta maaf, kan nanti saya lihat kenapa di kualitatif ada hipotesis kerangka berpikir Ibu Else. Ya, maaf Pak, saya sudah kasih ke dosen pembimbing, tetapi eh, tidak ada komen dari dosen pembimbing untuk itu. Ya, jadi saya tahu, gitu ya Bu. Oke, baik, Pak. Gitu, ya. Kasih Bu Else. Terima Silakan, ada kasih, yang Pak. lain, Bapak Ibu. Salam Pak. Mari Pak, salam. Izin bertanya Pak. Pak, Ya, tadi kan ada di situ kesimpulan ya yang di apa tadi itu Pak yang Bapak jelasin tadi itu. ya Nah, ada. itu berarti itu sama yang di bab 5 itu sama Pak atau berbeda? Beda Pak. Itu Beda itu ya? itu kesimpulan berdasarkan evaluasi Oh, berarti yang bab 5 berdasarkan hasil itu keseluruhan. keseluruhan ya Pak. Iya, betul Pak. Oh. Walaupun Nah, ada kalau Walaupun nanti ada berkaitan, pasti berkaitan sih Pak. ya. Nah, kalau yang abstrak itu Pak, yang saya pahami kan abstrak itu kan seperti kesimpulannya Pak ya, seperti garis besar dari seluruh apa skripsi kita, tapi kita sudah buat di awal Pak. Itu tidak ada Ya, masalah Pak. eh, untuk kesimpulannya jangan dulu bikin Pak. Yang dibuat adalah metode penelitiannya. Oh, iya ya Pak. Ya, karena kita kan belum ada kesimpulan. Jadi yang kita buat Iya adalah Pak. metode penelitiannya dan wawancaranya. Ya, yang kita wawancarai kira-kira begitu Pak. Jadi kita kosongkan dulu kesimpulannya, tidak perlu kita buat karena masih proposal, jadi jangan dulu kita buat kesimpulan di abstrak itu, nggak ada kesimpulan, belum ada, begitu Pak. Oh, siapa? Berarti sepertinya mungkin saya juga hari Sabtu butuh ini kayaknya Pak. Butuh apa? Masukan dari dosen 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 penguji Pak. Soalnya yang Oh, saya pahami sih seperti itu Pak, karena yang saya pahami kalau abstrak itu kan lebih ke garis besar atau kesimpulan lah dari seluruh apa eh, skripsi kita. Tapi kok udah dibuat di awal gitu Pak, kemarin pertanyaan saya dalam hati saya gitu sih Pak. Nanti betul. mungkin bisa di ini, Pak, masukannya nanti Pak, kalau misalnya hari Sabtu ini bisa ini ikut. Oke, baik baik Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Iya, baik Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Pak, mau izin bertanya, Pak. Silakan, Saudara Mita, mari. Pak, untuk PPT-nya itu dibuat landasan teorinya juga ya, Pak? Boleh, tetapi hanya kesimpulannya saja. Kan kan Oh, gitu. landasan teori kan banyak banget tuh. Iya, Pak. Jangan jangan dipindahin ya. Kalau dipindahin nanti hasilnya 20 lembar. Padahal cuma 5 menit. Nah, jadi caranya adalah kesimpulannya aja. Misalnya, misalnya judulnya adalah pemuritan. Ambil kesimpulannya aja yang mau dibuat di PowerPoint nanti. Itu kan? Misalnya, pemuritan adalah merupakan perintah dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga untuk membaptis, mengajar firman Tuhan sampai ke seluruh bumi. Udah, satu kalimat aja. Gitu. Jadi dengan demikian misalnya variabelnya 2 variabel kan. Ya, pemuritan.
dan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman adalah udah cukup satu PowerPoint itu untuk bab 2 itu. Ambil kesimpulannya saja. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, begitu. Pak. Karena kalau itu kan banyak banget. Banyak banget. Saya rasa sih 5 slide udah cukup lah. 5 slide udah cukup. Jangan sampai lebih kebanyakan. Ya, gitu. Ya, mari silakan Bapak Ibu. Ada bertanya? Silakan Bapak Ibu. Sudah aman nih berarti ya. Ya, Bapak Ibu sebelum ini sebelum oh ya, Ibu Lili Sukasi. Ibu Lili Sukasi siapa dosen pembimbingnya Ibu? Ibu Lili Sukasi, dosen pembimbingnya siapa? Apakah udah bergabung? Ibu Lili Sukasi, Bapak udah bergabung? Iya Pak, Bapak Abraham Pak. Oh, baik. Sudah aman, Bu? Sudah kumpul Ibu ya? Belum lah Pak, lagi sementara. Oke, baik, baik ya. Lanjut ya, Bu. Iya Pak, Baik. makasih Pak. Baik, Bu, baik. Ya. Mari silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, pada hari-harinya nanti Sempro Bapak Ibu menjelaskan proposal itu hanya 5 menit ya, Bapak Ibu ya, hanya 5 menit dengan penguasaan. Ingat Bapak Ibu ya, karena itu kami akan nilai dengan penguasaan materi, dengan bahasa yang lugas, ya, dengan juga Bapak Ibu jangan lupa ketika ditanya, Bapak Ibu harus bisa jawab dengan pengertian bahwa pertanyaannya itu berkaitan dengan proposal yang ditulis. Gitu ya. Misalnya, ya, berapa orang sampel yang Bapak ambil? Nah, itu harus Bapak Ibu harus tahu gitu loh. Oh, sampel saya berdasarkan tabel Morgan misalnya kalau kalau yang kuantitatif kan berdasarkan tabel Morgan Pak sekian orang. Nah, harus begitu Bapak Ibu. Ya, karena ada penilaiannya nanti diharapkan Bapak Ibu memang harus tahu lah. Ya, itu pegang kok, memegang ini kok, memegang Bapak Ibu pegang. Jadi kalau pas ditanya, oh sampel nih, cepet-cepet lah. Tapi kalau bagusnya, Bapak Ibu kan tahu tuh, udah tahu kok, ya lebih cepat, lebih baik, gitu kira-kira. Jangan kelamaan ya, 5 menit udahlah presentasi 5 menit tuh sudah ini, sudah bisa lah, ya begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaannya jangan susah Pak. Yang pasti nggak susah. Berarti nggak semuanya juga dihafal loh Pak. Iya betul. Tapi paling tidak kan kita cepet Pak. Oh tentang sampel nih. Oh cepet gitu kan. Gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah Tanya aman? Pak, Ya silakan. Silakan Ibu. Mari, mari. kalau kualitatif, metode kualitatif pakai ini nggak Pak? Variabel A, terus variabel X, X, X dan Y. variabel Y. Itu pakai diagramnya nggak Pak? Tidak pakai diagram kalau kualitatif. Iya Pak, ya berarti salah ya Pak, harus dihapus.
Jadi Dosen kalau pembimbing kualitatif tidak pakai diagram. Seperti yang saya sudah buat tadi kan itu tidak pakai diagram. tidak ada Tapi diagram sama sekali. tapi di bab 2 tetap landasan teorinya harus dibahas kan gitu kan, sama seperti yang tadi kan contohnya kan. Iya. Setiap judul itu ada variabelnya, mau kuantitatif mau kualitatif dia ada variabelnya Bapak Ibu. Itu yang penting harus Bapak Ibu ingat. Karena yang disebut judul penelitian itu minimal dia 2 variabel baru masuk dalam kategori penelitian. Kita Iya. tidak bisa melakukan penelitian kalau 1 variabel. Nggak ada penelitian 1 variabel. Penelitian itu sah menjadi suatu penelitian kalau dia 2 variabel. X, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Kira-kira begitu. Kalau lihat di sini, ini kan kualitatif ini judul kualitatif. Variabel bebasnya adalah pemuritan muda-mudi. Pemuritan muda-mudi. Variabel Y-nya terikat adalah pergaulan bebas. Nah, kan ada 2 variabel tetap. Ini kita harus jelaskan. Gitu kira-kira. Jadi yang disebut judul selalu harus 2 variabel. Tetapi bukan berarti kalau kualitatif maka tabel-tabel variabel itu kita jelaskan di bab 2, nggak perlu, tidak. Kenapa? Karena kalau kuantitatif dibuat tabel X, Y mempengaruhi gitu loh. Ingat, Bapak Ibu, kalau kata pengaruh berarti dia itu otomatis kuantitatif. Ingat ya Bapak Ibu, kalau disebut pengaruh berarti dia kuantitatif itu. Namanya saja pengaruh. Kalau pengaruh kan nanti ditanya besar atau kecil, kan pengaruh kan? Kalau pengaruh itu besar atau kecil. Besarnya berapa? Kan berapa besarnya? Kan gitu. Makanya dia kuantitatif. Kalau kecil, berapa kecilnya? Begitu. Beda kalau kualitatif. Kalau kualitatif dia menggunakan penerapan. Misalnya implementasi, pemuritan, apalagi penerapan pemuritan gitu. Maka itu dapat dipastikan kualitatif. Ya, implementasi, penerapan, terus program pelayanan, ya, misalnya gitu. Jangan pakai hubungan. Kalau pakai hubungan, maka kalau hubungan itu kan yang dicari apa? Kuat atau lemah. Ingat ya Bapak Ibu ya, ingat selalu itu. Kalau hubungan kuat atau lemah. Kalau pengaruh besar atau kecil. Coba ulangi dulu biar nempel. Maaf, bukan ini, tapi ini sepele, tapi ini penting. Kalau pengaruh apa yang dicari? Besar atau kecil? Ya, itu pengaruh. Kalau hubungan yang dicari? Kuat Kuat sama Kuat atau lemah. Kuat atau lemah. Itu kuantitatif itu. Begitu. Jadi maksud saya apa? Supaya Bapak Ibu bisa tahu nih nanti ke depan gitu. Artinya apa? Jangan juga Bapak Ibu nggak tahu metode penelitian ini teorinya yang begini-begini penting kita ketahui. Ya, saya harap. Jadi Pak, ya. Seperti judul proposal saya Pak, pengaruh media sosial Facebook. Nah, pengaruh. Kenapa dosen pembimbing saya bilang harus kualitatif Pak? Nah, berarti jangan pakai pengaruh kalau mau kualitatif. Jadi judulnya diganti dong Pak? Betul, penerapan berarti. Gitu Bu. Jadi pakai Pak dari
Kenapa Bu? Maaf. Proposalnya udah dikumpul, Pak. Iya. Tapi dosen pembimbing Nanti ini Ibu variabel. jelaskan Ibu seperti yang Happy tadi. itu kerja ulang Ibu. Seperti Ibu Else tadi, Bu. Ibu jelaskan nanti, Bu ya. Ibu, mana Ibu Happy? Iya, Pak. Mana Kemarin orangnya? kan Mana kami orangnya? tanya Nggak nongol orangnya. kemarin saya tanya dosen pembimbing, Pak. Ya. Termasuk ini termasuk metode kualitatif katanya Pak, pengaruh media sosial Facebook terhadap perkembangan iman remaja di GBI My Family tahun 2025. Tambun. Ibu Berarti Tambun di Bekasi ya? Iya Pak, disuruh dosen pembimbing. Bukan, Ibu tinggal di Tambun, Bekasi. Maksudnya tahun 2025 Oh, Pak. tahun. Maaf, saya kirain Tambun lagi. Karena ada ada. Iya, Ibu nanti jelaskan waktu Ibu presentasi, jelaskan bahwa itu harus kepada kami nanti siapa yang dosen penguji Ibu, jelaskan. Pak, mohon maaf, ralat itu harusnya implementasi. Begitu aja Ibu. Oke Pak. Ya, itu makanya saya kan ulangin selalu kan waktu awal kita pertemuan buat judul pun saya bilang itu. Jangan pakai pengaruh, jangan pakai hubungan kalau kuantitatif. Ya, saya jelaskan itu. Ya, begitu ya Bu. Nggak apa-apa kok, jangan takut. Sama juga kayak Ibu Elsa tadi. Gitu, nggak apa-apa. Nanti jelaskan dulu dari awal. Sebelum Ibu presentasi, jelaskan dulu. Mohon Bapak Ibu dosen penguji, mohon maaf untuk judul saya ya seharusnya memakai kata implementasi. Seharusnya memakai kata penerapan, bukan pengaruh, karena ya penelitian saya bersifat kualitatif. Ya, begitu. Nanti supaya dosen penguji dapat memakluminya. Begitu. Oke, Pak. Ya, baik. Nanti kalau ditanya, Ibu memang belum diperiksa dosen pembimbing? Iya, sudah Pak. Cuman mungkin ada beberapa hal kesilapan. Nggak apa-apa, Bu. Sama tadi Bu Elsa juga kan begitu. Itu makanya saya selalu bilang sama Bapak Ibu, tolong kalau Bapak Ibu mau, saya kirimkan, saya akan bantu periksa paling tidak judul saya bantu gitu. Saya selalu ingatkan, ayo biar saya lihat, saya bantu lihat gitulah. Bukan ini sih, bukan untuk mau ini, cuman paling tidak ya untuk membantu Bapak Ibu. Gitu ya. Saya yakin kalau izin, Pak. Ya, kalau Ibu happy tadi dari awal udah ada konsultasi, pasti saya akan kasih masukan. Tapi saya cek WA kita belum ada Bu Happy. Sorry Pak. Pak, berarti itu kata pengaruh kita ganti dengan kata implementasi ya? Kalau Ibu mau penelitian kualitatif. Iya, saya punya kualitatif Pak. Pengaruh pembinaan iman Kristen terhadap binaan narapidana lapas perempuan. Begitu. Oh, pakai implementasi aja Bu. Baik. Supaya Ibu kualitatif. Baik. Ya, waktu kita belajar SPS juga diajarkan sih itu Pak kemarin sama apa itu? Fenili. Yang belajar SPS. Iya. Saya juga judul saya juga direvisi sama Bapak itu karena metode penelitian saya kan kualitatif. Nah, awalnya kan sebuah pengaruh, Pak. Betul. Nah, jadi karena metodenya kualitatif, akhirnya Bapak itu kasih masukan untuk ganti implementasi. Gitu sih kemarin tuh, Pak. Betul, Pak, betul. Ya, silakan. Hanya Pak. Mari Bu. Halo Pak.
proposal saya Pak itu sama seperti Ibu LC tadi, Mm-mm. kan harus itu kan metode penelitian kualitatif. Mm-mm. Tetapi di dalam bab 2 itu ada pakai kerangka berpikir dan hipotesis. Tapi Mm-mm. Mm-mm. dosen pembimbing nggak koreksi, maksudnya menerima saja gitu. Terus yang saya mau tanyakan, di dalam eh, PowerPoint-nya kan sudah ada dimasukin kerangka berpikir. Apakah itu dihilangkan atau Nah, harus saran saya di PowerPoint Ibu hapus. hapus? Oh iya Betul. iya Pak. Karena kalau Iya iya. PowerPoint kan belum sampai di tangan penguji. Iya belum. Iya. Iya, Jadi hapus saja, Bu. dihilangin aja, hilangkan. Iya, Iya Pak. Saya bisa juga dihapus ya, Pak. Makasih betul, Pak ya. betul Ibu, betul, betul. Iya makasih Pak. Iya, Bapak Ibu, mumpung saya ingat, tolong nanti semua PowerPoint kirim ke staff. Ya, PowerPoint Bapak Ibu kirim staff karena waktu nanti apa eh, itu kan Bapak Ibu nanti takutnya ada Bapak Ibu yang pakai handphone. Kalau Bapak Ibu pakai handphone, waktu menampilkan di handphone itu sulit. Iya. Jadi nanti dibantu oleh staff menampilkannya gitu. Tapi kalau Iya. Bapak Ibu pakai laptop gampang lah ya, gampang, mudah. Tapi masalahnya kalau ada yang pakai handphone, karena masalahnya waktunya cuma 5 menit, Bapak Ibu dikasih 5 menit, Bapak Ibu kotak katik pakai handphone nggak nongol-nongol, apalagi sudah ditunggu dosen penguji, makin grogi lah itu, makin grogi dicari-cari, makin hilang dia. Justru kalau pas dicari hilang dia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pas sudah selesai, ini ternyata, nah itu dia, begitu-gitu tuh. Error HP-nya, Pak. Tiba-tiba HP-nya ngambek. Pas hari H, pas penting, pas dinilai lagi, hilang dia pas dinilai. Waktu nggak diperlukan nongol dia memang. Jadi mohon itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai handphone kirimlah ke staf ya, tolong nanti jangan sampai terjadi karena kami akan nilai ya, kami akan nilai presentasinya. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu yang lain, silakan. Kisi-kisi pertanyaannya, Pak. Mari, siapa? Dari siapa? Oh, Dari Mita, Pak. Oh ya, kisi-kisi pertanyaannya. Yang pertama, kisi-kisi pertanyaannya biasanya adalah yang pertama, jenis penelitian apa yang dipakai? Itu jenis penelitian. itu paling banyak ditanya oleh dosen. Penelitian apa yang dipakai? Kemudian ada juga dosen yang bertanya, Ibu tahu nggak apa arti penelitian kualitatif? Nah, itu biasa kadang-kadang ditanya. Ibu tahu nggak sih apa penelitian kuantitatif? Nah, ini kan kita udah sering saya jelaskan nih. Ya, jangan sampai ibu bilang, "Oh, kami belum belajar, Pak." Oh, belum belajar. Kok bisa belum belajar? Jangan sampai belum belajar Bilang katanya. lupa aja, Pak. Kalau lupa kan jawaban yang pas, Pak. Masalahnya kalau belum belajar, kalau belum belajar ada kambing dikambing hitamkan. Cuci tangan itu. Bukan kambing Berarti putih. nyalain Pak Rektor kalau kayak gitu, Pak. Pak Effendi bisa aja. Saksinya kan ada, Pak. Saksinya kan ada, udah belajar. Ada saksi. Lagi, Pak, lagi. Iya, gitu ya. Itu satu Lanjut penelitiannya. kisi-kisinya, Yang Pak. yang kedua, itu tadi Ketiga, Pak. pertanyaan terkait judul dalam pengertian variabelnya. Apa artinya? Tadi ya seperti tadi. Tadi kan pertanyaan Mita tadi kan. Pak, ini kan teori banyak banget. Maka Bapak Ibu harus kuasai pengertian variabel itu secara kesimpulannya. Misalnya tadi pemuritan. Gitu kan. Itu paling banyak. Kan itu berjudul Bapak Ibu.
gitu. Misalnya El Shaddai. El Shaddai karena saya pakai El Shaddai karena ada juga Elsa. El Shaddai apa judulnya? Saya pengaruh kompetensi Hmm. guru Pak dalam mengajarkan nilai-nilai Kristiani berdasarkan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Pak. Nah, berarti Di nanti ditanya. El Shaddai akan ditanya, apa itu kompetensi guru Pak? Akan ditanya itu. Itu. Jelaskan kompetensi guru Pak. Akan ditanya juga nanti El Shaddai, apa itu nilai-nilai Kristiani berdasarkan Injil Yohanes? Injil Yohanes benar ya? Maaf kalau nggak salah. Iya, Pak. Injil Yohanes. Apa benar, itu? Pak, benar, Pak. Itu pasti ditanya. Jangan sampai El Shaddai nggak tahu, pasti keluar. Oh, Bapak bocorkan ini ya, bukan bocorkan, nggak. Kan saya nggak bocorkan soal. Yang pasti Kisi-kisi saja, yang Pak. begitu gitu Pak, itu ini kisi-kisi, yang pasti itu akan keluar. Contoh, Saudari Lanjut, Pak. Niki apa judulnya Niki? Saya Ya. pengaruh ini Pak, pengaruh pemahaman kekudusan berdasarkan 1 Petrus 15 sampai 16 terhadap pergaulan remaja Kristen di Oke. sekolah. Oke. Pasti ditanya, apa itu kekudusan berdasarkan 1 Petrus sekian-sekian? Jelaskan, itu pasti ditanya. Jelaskan juga yang disebut dengan apa tadi? Pergaulan bebas atau apa? Maaf. Pergaulan di dalam terhadap pergaulan remaja, Pak. Ya, pergaulan Terhadap remaja pergaulan itu remaja. yang bagaimana? Coba kamu jelaskan pergaulan remaja itu yang bagaimana? Nah, itu harus dikuasai. Itu hal yang paling mendasar, ya, Bapak Ibu Saudara harus kuasai karena pasti ditanya. Ya, sangat-sangat penting. Yang berikutnya jangan lupa menghafal mati. Ini hafal mati ya. Hafal mati judul. Ya. Judul Bapak Ibu itu Saudara itu harus dihafal mati. Ya, jadi tidak ada excuse. No excuse Bapak Ibu nggak hafal. No excuse. Ya, orang yang milih judul itu Bapak Ibu kok, ya kan? Kan sudah ada pengajuan judul kan dari awal, dari bulan Juli. Dari bulan Juli kan sudah ada pengajuan judul dan pengajuan judul itu kan Bapak Ibu yang pilih. Ya kan? Coba Ibu Levina sebutkan judul ya Sempro. Harus hafal, Bu. Ya, harus hafal. Nanti ditanya itu Ibu, aduh, lupa Pak. Ah, kok bisa lupa ya? Nah, itu kan aneh. Aneh juga nanti kan Ibu lupa kenapa? Iya, Pak. Ibu lupa Judulnya apalagi saya kami. Grogi jadi lupa. Pak, judulnya saya kemarin ada 1 kata yang Ya. dosen pembimbing suruh hapus. Waktu sempro ini, maksudnya waktu koreksi awal, bimbingan awal. Iya. Jadi dalamnya kan ada 2 kata dalam, jadi dalam yang pertama dihilangin. Oh, berarti itu nggak Jadi- esensial, Bu. Tidak esensial. Oh iya, iya. Nggak Kalau apa-apa, Pak. kalau hanya itu kan hanya redaksi namanya, Bu. Ya, kalau redaksi itu tidak esensial, nggak apa-apa. Oke. Iya, iya, Pak. Ya, tadi sudah ya. Sudah, Pak. Latar belakang masalah harus Bapak Ibu ketahui. Buat dia poinnya. Misalnya tadi Niki pergaulan remaja pemuda kan? Pergaulan remaja pemuda. Jadi latar belakang masalah itu kan ada. Apa itu? Misalnya di dalam latar belakang masalah Niki itu ada yang pertama masalah pergaulan. Misalnya ada di dalamnya adalah pergaulan bebas. Dalam konteks misalnya apakah ada yang menggunakan minuman keras kah, mabuk kah, kan namanya kan pergaulan kan, ataukah mengarah kepada kehidupan bebas kah. Nah, kan bisa ditulis saja. Jadi jangan terlalu panjang gitu loh. Jadi di PowerPoint itu
latar belakang masalahnya dibuat aja. Yang pertama, ya, latar belakang masalahnya adalah satu, ya kan, penggunaan nafza atau minuman keras. Contoh yang berdasarkan yang Bapak Ibu tulis, gitu loh. Kan, misalnya tadi contohnya judulnya tentang apa lagi tadi ya? Ada yang saya ingat tadi siapa ya? Eh, yang lain dulu ya, Ibu. Ini Artini. Artini apa judulnya? Saya Pak, pengaruh aktivitas dan keberadaan Connect Group terhadap pertumbuhan iman dan karakter Jemaat Gereja Mawar Sharon Medan tahun 2025. Aktivitas apa? Pengaruh aktivitas? Pengaruh aktivitas dan keberadaan Connect Group, Pak, terhadap Connect Group. perkembangan iman. Ya. Oh ya, istilahnya Connect Group ya. Oke. Itu seperti komunitas sel, cuman nama di gereja ini ya Connect. Dipakai istilah Connect Group di Gereja Mawar Sharon di sana ya. Nah, latar belakang masalah yang ditemukan dalam Connect Group apa? Misalnya, satu, kurang disiplin. Misalnya kan yang tahu kan Artini bukan saya. Ini contoh saja, contoh. Satu, kurang disiplin datang dalam Connect Group. Ya kan, satu. Yang kedua, adanya pengelompokan di dalam Connect Group atau istilah anak sekarang circle, contoh ya kan. Ada circle di Connect Group. Artinya jangan bilang benar. Ini kan saya nggak baca ini. Jangan-jangan benar itu ya. Ya mirip latar belakangnya Pak. Oh gitu ya. Keaktifan ya. Memang hampir sama di semua gereja masalahnya. Masalah di gereja itu hampir sama semua sebenarnya. Ya, tapi memang itu realita. Itu tantangan semua gereja sama, mirip-mirip gitu. Makanya saya waktu bilang ya bisa jadi itu hal yang sama. Tetapi hal yang khusus bisa beda lagi. Ya, ada yang hal khusus. Yang saya sebutkan tadi itu hal yang umum. Ada bisa yang hal khusus pasti ada. Ya, itu artinya yang tahu. Jadi buat poin kecil-kecil aja. Jadi dengan demikian PowerPoint kita itu nggak perlu panjang-panjang kalimat, ya kan? Pakai juga istilah, bagus juga. Di latar belakang masalah. Satu, circle. Udah itu aja. Nggak usah. Circle adalah, nggak perlu, jangan. Circle adalah ini nggak, jangan. Karena PowerPoint. Jadi poin penting. Dan ingat, cara membuat PowerPoint. Sesuaikan dia dengan tulisan apa yang kita tulis. Misalnya tadi Artini, circle. Coba klik di internet circle. Coba lihat gambar. Ada kok. Ambil aja itu. Gambar circle. Copy paste. Tempelkan dia di PowerPoint. Plep. Udah deh. Bisa. Misalnya tidak disiplin. Ya kan? Ya. Ketik aja di internet Google tidak disiplin. Ada nanti muncul gambarnya. Copy itu, tempelkan itu. Nah, sekarang enak kalau buat PowerPoint. Saya ingat dulu kami waktu S1. Waduh, kita ngerental. Saya ngerental dulu, rental komputer. Jadi udah rental komputer yang canggih-canggih Mozilla, Google sekarang itu nggak ada. Sulit sekali. Jadi zaman sekarang saya berharap Bapak Ibu supaya PowerPoint-nya bagus, bikin gambarnya. Jangan tulisan penuh gitu ya. Ya kan satu slide itu tulisan penuh, itu dosen penguji pun kepalanya udah pusing, puyeng. Aduh, ini tulisan semua ya. Nanti dosen akan bilang, kamu kopas ya. Kopas maksudnya dari proposal itu langsung dipindahin. Jlup gitu. Jangan sampai begitu. Poinnya aja ambil. Circle, udah tempelin, tep. Ambil dari gambar dari internet tentang circle, tep, udah jadi. Kurang disiplin, tulis kurang disiplin. Ambil di internet gambar kurang disiplin, tep, tempelkan, tep. Wah, mantep. Gitu. Supaya nilainya bagus gitu. Oke, silakan kalau ada yang lain mau bertanya, silakan. Pak, tanya lagi Pak. Mari Ibu, mari.
di PowerPoint tuh apakah bisa kita masukin latar belakangnya apa-apa gitu? Apa saja gitu. Bisa. Iya, Bu. Boleh. Justru itu yang ditampilkan, tetapi cukup satu dua kata gitu loh, Bu. Iya. Satu dua kata yang Yang intinya. mewakili. Gitu. Iya. Maaf, tadi Ibu judulnya apa? Supaya saya bisa dapat tebak. Keteladanan orang tua Orang tua. sebagai sarana memperkenalkan Tuhan Yesus dalam lingkup keluarga. Nah, berarti di dalam latar belakang masalah Ibu ditemukan orang tua di rumah Iya. kurang atau tidak memberitakan Injil kepada anak-anaknya. Pasti ditemukan. Iya. Ya, jadi Ibu ambil aja satu kalimat. Orang tua tidak menginjili anak. Udah. Itu kan masalah. Ingat, Bapak Ibu ingat ya, yang disebut latar belakang masalah, yang Bapak Ibu tonjolkan adalah masalahnya. Ingat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu yang disebut latar belakang masalah, masalah apa? Ambil saja poin-poinnya. Seperti yang tadi, orang tua tidak menginjili anak. Kan cuma orang tua tidak menginjili anak. Kan cuma berapa kalimat. Jadi nggak panjang. Gitu. Ambillah gambar di internet tentang orang tua di rumah sama anaknya, tempellah dia gitu. Gitu. Jadi satu aja besar gitu. Iya, bisa kecil-kecil Ibu. Bisa kecil-kecil kan gambar bisa diperbesar, bisa diperkecil. Iya. Gitu. Kalau zaman dulu kita itu kayak buat clipping, zaman kita kan koran kita gunting-gunting gitu kan. Ingat nggak Bapak Ibu? Koran kita gunting, kita tempel di kertas karton, ada tulisannya, ya kan? Zaman dulu kan clipping namanya. Kalau sekarang mah bukan clipping, PowerPoint anak-anak zaman sekarang. Kitanya dulu clipping, kita pergi ke warung-warung, kita beli koran ke warung-warung, koran, majalah kita beli, kita cari, itu nggak jumpa juga, nggak ketemu juga. Sulit buat clipping ya gitu. Zaman dulu. Sekarang anak-anak wah semuanya ada. Tidak ada yang tersembunyi, ada semuanya. Tinggal klik keluar semuanya. Begitu kira-kira. Iya. Terima Pak. Oke, Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Berarti sudah ready ya. Karena sudah mau jam 9. Ada, silakan. Mari. Siapa tadi? Silakan, mari. Elsa dulu. Oh, ada dua. Iya, mari. Habis Elsa Day, Niki ya. Mari Elsa Day duluan. Pak, berdasarkan judul Elsa kan pengaruh kompetensi pribadi guru Pak dalam mengajar nilai kasih Kristiani berdasarkan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kepada siswa di sekolah Mutiara Bangsa 7 Banten. Lalu Pak, di sini kalau saya buat permasalahannya itu Pak berbicara tentang pertumbuhan nilai-nilai Kristiani kepada siswa itu atau permasalahan kepada pengaruh kompetensi pribadi guru Pak itu sendiri. Saya coba buat itu. Iya. Pertanyaan menarik. Permasalahannya kepada dua-duanya. Harusnya dua-duanya. Pengaruh permasalahannya kepada gurunya, kompetensi gurunya itu atau kepada siswanya yang belum menerapkan komunikasi itu sendiri, Pak? Ya, dua-duanya. Ya, permasalahannya ada di dua-duanya. Baik permasalahan di guru Paknya, baik juga permasalahan di siswanya. Dua-duanya. Gitu. Ya, pertanyaanmu bagus. Memang mungkin ada orang bingung. Ini permasalahannya letaknya di mana? Dua-duanya bermasalah. Ingat, yang namanya penelitian, dua variabel itu tetap menjadi kajian. Iya, Pak. Gitu, ya. Ya, baik variabel X-nya, baik Y-nya sama-sama bermasalah. Itu sama ibarat suami istri. Siapa yang salah? Dua-duanya, selesai.
Ibu Epi langsung ketawa. Ini serius. Jadi Berarti Pak, kalau dua-duanya. kalau di Ya, kalau di PowerPoint nanti saya cantumkan permasalahannya ada dari variabel X dan variabel Y, Pak. betul. Saya ambil. Betul. Dengan kalimat kunci ya, ingat kata-kata kunci, jangan panjang. Jangan panjang lebar, enggak, ingat aja. Ambil aja kata-kata kuncinya gitu. Misalnya tadi kan guru Pak, kompetensi pribadi guru Pak. Apa masalah kompetensi pribadi guru Pak? Contoh, tidak menjadi teladan. Udah kan? Kan gitu, contoh. Guru Pak yang tidak menjadi teladan. Nah, udah kan cuman tidak menjadi teladan. Cuman 3 kata kunci. Apalagi tidak pelaku firman Tuhan. Gitu kan? Jadi kata-kata kunci saja ambil, jangan panjang sekali, jangan. Dan tidak perlu juga guru Pak bla bla bla, tidak terlalu panjang, langsung saja to the point. Namanya aja point PowerPoint. Langsung ya, tidak menjadi teladan, udah selesai. Atau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, udah. Siswanya bagaimana? Siswanya apa yang terjadi dengan siswanya? Misalnya kurang menghormati sesama siswa misalnya, kan gitu ya. Atau ada bully di sekolah misalnya. Baik, Pak. Cukup dengan kata-kata penting sudah selesai, cukup satu slide lah. Ya, jangan bilang, "Pak, bab 1 kalau boleh, Pak, 10 slide." Ah, bab 1 10 slide. Mau bicara apa kita gitu. Gitu kira-kira ya. Oke, baik. Tadi ada Niki. Baik, Pak. Mungkin mudah-mudahan terakhir ya. Udah mau jam 9. Di Papua sudah jam 11. Ya, Asik jadi membahas saya begini, Pak. Ya, baik. Ya, silakan Niki. ya. Jadi saya mau tanya Pak. Jadi nanti pada saat kita presentasi itu kan ada metodologi penelitian Pak. Nah, jadi yang kita jelaskan itu hanya metodologi penelitiannya saja atau kita jelaskan juga bagaimana kita teknik mengumpulkan datanya, kita jelaskan lagi pendekatannya seperti itu. Apakah itu perlu atau itu tidak perlu kalau kita jelaskan pada saat presentasi? Iya, betul. Ya, pertanyaan bagus. Jadi cukup Bapak Ibu buat metode penelitian kualitatif. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kuantitatif. Kemudian populasi 20 orang. Sampel 18. Gitu aja. Gitu. Itu kan banyak banget tuh. Di bab 2 banyak banget, bab 3 juga banyak banget. Jangan ter ini untuk mengambil banyak banget, jangan. Ya. Teknik pengumpulan datanya wawancara gitu. Jadi usahakan memang apa ya, dikit-dikit ya. Tadi kan contoh saya bilang metode penelitian kualitatif ya kan. Misalnya teknik pengumpulan data wawancara gitu. Ya, jadi nggak usah lagi dijelaskan banyak banget kalimat itu, jangan gitu ya. Ya, populasinya 20 orang. 20. Sampel 18 gitu. Jadi memang sesingkat-singkat mungkin. Begitu. Kira-kira nih ya. Pak, kalau populasinya 60 orang itu bisa, Pak? Boleh, Bu. Boleh semua Bisa, ya? semua jumlah boleh, Bu. Tinggal tergantung Ibu kuantitatif. Kalau Ibu kuantitatif 60 orang, berarti Ibu harus sesuaikan dengan tabel Morgan. Semoga Bapak Ibu sudah punya tabel Morgan ya, Bu? Belum, Pak. Saya lagi susun nih. Oh ya, baik. Ibu nanti boleh minta ke ketua kelas tabel Morgan di grup. Kak Purman tolong dikirim di grup. Pak. Sudah ada ya? Sudah ada, Pak. Saya lihat sudah ada. Baik. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi kalau ada, biar kita akhiri Bapak Ibu. Oh ya, mungkin ada Pak. Teknis sidang Bapak Ibu. Teknis sidang saya ingin memberitahukan adalah dimulai dari jam 7.30 sudah diumumkan oleh panitia ya Pak Ramses.
Jam Sudah, Pak. 7.30 ada doa singkat bersama. Ada doa singkat bersama. Bapak Ibu semuanya yang boleh join di Zoom doa, ya, doa ya di Zoom. Dan habis itu Bapak Ibu boleh istirahat dulu. Karena urutannya adalah yang di asrama duluan, yang onsite duluan. Ya, yang onsite itu ada 21 atau 22. Yang onsite itu hanya sebentar kok Bapak Ibu, jam 8 sampai jam setengah 10. Nggak lama ya, jam 8 sampai jam 10, ya hampir jam 10 lah. Ingat Bapak Ibu, jam 10 Bapak Ibu yang online harus masuk Zoom. Ya, jam 10 Bapak Ibu masuk Zoom. Itu artinya setelah doa tadi setengah 8, Bapak Ibu boleh baca-baca dulu. Baca-baca, ya. Tapi jangan pergi-pergi. Ada dulu kita pernah pengalaman tahun lalu, dia ada pergi. Jadi dia pergi naik motor. Jadi dia akhirnya dapat giliran seminar presentasi di kendaraan motor. Wah, gitu ya. Suara kendaraan. Waduh, kita bilang ini bagaimana ini? Mohon Bapak Ibu jangan ada pergi-pergi. Jangan sampai ya, karena pasti itu sangat terganggu. Suaranya pun nggak kedengaran gitu. Ya. Tapi kalau misalnya nanti jadwal Bapak Ibu jam 10 Bapak Ibu sudah sempro sudah selesai, pingin keluar dulu boleh gitu, aman gitu. Jadi kalau belum jangan dulu, ya jangan dulu gitu. Oke ya, jadi saya udah beritahu doa kita, doa jam 7.30 pagi. Kemudian habis itu Bapak Ibu boleh log out dulu, keluar dulu dari Zoom, boleh. Kemudian jam 10 gabung kembali. Ya, gabung kembali. Bapak Ibu boleh nanti melihat teman-teman. Kan ada ya kan? Nanti kan dibagi tuh. Kan di dalam satu ruangan dibagi. Dibagi roomnya. Nanti ada pembagiannya. Misalnya room ini Ibu Lili, Jimmy, Purman, Nesi, Ayu gitu. Ada di pembagiannya nanti. Jadi masuk link yang itu. Pengalaman salah masuk kamar. Ya, dia masuk di room yang lain. Waktu masuk room lain dia bilang, "Pak dosen, saya kapan diuji?" Ternyata di room yang lain dia sudah dipanggil-panggil. Ya, dia sudah dipanggil-panggil, mana ini orang? Ya gitu. Nah, jadi jangan salah kamar ya Bapak Ibu. Ingat, roomnya kan nanti dibagi. Ya, room Zoom 1, Zoom 2 kah gitu. Lihat di dalam jadwal. Jangan lupa itu. Oke, silakan Pak Effendi ada pertanyaan. Ya Pak, mau tanya. Ya. Seperti yang Bapak bilang tadi kan yang pertama yang di